Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Yuniarti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mengerjakan lembar kerja peserta didik menggunakan aplikasi Wiser.me. Pertama, silahkan buka Google, lalu silahkan ketik Wiser.me. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti berikut, silakan klik Join Now. Nah, di sini ada dua pilihan, sebagai guru dan sebagai siswa. Silakan anak-anak masuk sebagai siswa dengan mengeklik I am a student. Lalu silakan dikonekkan dengan akun Google anak-anak. Nah, di sini sudah muncul nama lembar kerja peserta didiknya, yaitu menjelajah ke luar angkasa. Nama gurunya yaitu Silvi Yuniarti, dan di sini juga sudah ada token atau kode yang nanti harus diketikkan oleh siswa untuk masuk ke lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, klik Solve a Worksheet, lalu masukkan kode berikut dengan menggunakan huruf besar. Lalu silakan klik tanda panah di sampingnya. Nah, lembar kerja peserta didik sudah muncul. Silakan dibaca perlahan-lahan. Nah, di bagian atas ini ada pra pembelajaran. Silahkan dibaca, disimak. Lalu di bawahnya ada mendengarkan instruksi. Nah, silahkan menekan tombol yang berwarna hijau untuk mendengarkan instruksi atau pertanyaan yang diberikan oleh guru. Lalu di bawahnya ada gambar, silahkan diamati dan dijawab pertanyaannya. Nah, anak bisa menjawab pertanyaan dalam bentuk teks atau rekaman suara. Sini misalkan mau menjawab menggunakan bentuk teks, silahkan diketikkan jawabannya di kolom yang sudah disediakan. Misalkan ini ada pertanyaan, apakah perbedaan kedua gambar di atas? Akan jawabannya perbedaan peristiwa malam hari dan siang hari. Ini di sini ada pertanyaan selanjutnya, nanti bisa dijawab di bawahnya dengan meng-enter. Atau kalau anak-anak ingin menjawab menggunakan rekaman suara, bisa diklik pada tombol hijau. Lalu silakan anak-anak menjawab menggunakan suara. Selanjutnya ada artikel, silakan dibaca. Lalu ada instruksi atau pertanyaan dalam bentuk rekaman suara. Silakan diklik tombol hijau untuk mendengarkan instruksi atau pertanyaan. Di bawahnya ada QR code. Silakan anak-anak memindai QR code berikut ini menggunakan smartphone, atau kalau anak-anak kesulitan, silakan mengeklik link di bawahnya. Dan setelah itu ada pertanyaan, silakan dijawab. Bisa menggunakan teks maupun rekaman suara. Misalkan ini ada pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang matahari? Nah, sini bisa dijawab. Misalkan matahari merupakan pusat tata surya. Atau silahkan jawab dalam bentuk rekaman suara dengan mengeklik tombol yang berwarna hijau. Lanjut, di sini ada pertanyaan lagi dengan bentuk
mengisi gambar. Dibaca dulu perintahnya. Di sini ada tata surya kita terdiri dari 8 planet. Kedelapan planet tersebut mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Setiap planet dalam tata surya kita memiliki ciri dan keunikan masing-masing. Sebelum kita membahas ciri dan keunikan dari planet-planet yang ada dalam sistem tata surya kita, mari kita isi nama-nama planet di bawah ini. Nah, ini ada 8 planet. Nanti silakan diisi dengan cara mengeklik tombol atau tanda yang berwarna hijau. Misalkan ini diklik, misalkan jawabannya yaitu planet Merkurius, silakan diketikkan Merkurius. Nah, kalau sudah, ganti tombol berikutnya atau planet berikutnya. Ini misalkan Venus. Nah, jadi ketika sudah dijawab, tombol yang tadinya berwarna hijau berubah menjadi warna biru. Tadi kita sudah menjawab 2, jadi tombol yang tadinya berwarna hijau, 2 ini sudah berubah menjadi warna biru. Atau kalau ingin mengecek, bisa lihat di bawahnya. Di sini sudah ada pemberitahuannya, jadi yang dijawab sudah 2 soal dari 8. Lanjut. Ini ada mengelompokkan planet ke dalam kolom atau tabel. Di sini ada 2, planet dalam dan planet luar. Caranya yaitu dengan mengeklik pada nama planetnya. Di sini misalkan Saturnus. Kalau dia diklik di planet luar misalkan, dia akan muncul di kolom planet luar. Misalkan ini Bumi, diklik di planet dalam. Nah, dia akan muncul di kolom planet dalam. Misalkan anak-anak salah atau ingin mengubah jawaban, silahkan diklik tombol silang. Nanti jawaban anak-anak otomatis akan hilang. Silahkan diketikkan jawaban yang menurut anak-anak benar. Oke, lanjut. Ini ada bacaan lagi, silahkan dibaca, disimak dengan baik-baik. Lalu setelah membaca, silahkan jawab pertanyaan pada tabel berikut. Di sini ada nama benda langit, misalkan di sini nanti dituliskan, misalkan matahari. Lalu karakteristiknya apa berdasarkan bacaan yang sudah dibaca sebelumnya. Misalkan matahari memiliki suhu yang panas. Nah, ini dijawab, silakan dijawab apa saja tadi yang ada di bacaan. Silahkan disebutkan di sini nama benda langitnya dan karakteristiknya bagaimana. Lanjut. Selanjutnya ada bentuk soal pilihan ganda. Perintahnya yaitu pilihlah jawaban yang paling sesuai untuk setiap pertanyaan di bawah. Klik pada jawaban yang benar. Misalkan pertanyaan nomor 1. Planet yang terletak paling dekat dengan matahari yaitu, misalkan jawabannya Merkurius, berarti silakan diklik huruf C. Nah, ini berarti sudah terjawab. Kalau ada tanda checklist, berarti ini sudah terjawab. Oke, selanjutnya ada soal menjodohkan. Di sini perintahnya yaitu pasangkan gambar planet berikut dengan nama planet yang benar. Misalkan di sini ada gambar planet, misalkan ini Mars. Jadi dijodohkan atau digabungkan di keterangannya yaitu di sini Mars. Selanjutnya ini misalkan Merkurius. Berarti silahkan ditarik garis lalu dihubungkan. Oke. Yang terakhir bentuk soalnya berupa menggambar. Jadi membuat model tata surya. Perintahnya yaitu cobalah untuk merancang model sederhana dari sistem tata surya kita. Gambarkan rancangan model tata surya yang akan kamu buat. Nah, silahkan anak-anak menggambarkan pada tempat yang sudah disediakan. Ini ada
tombol-tombol yang bisa digunakan, misalkan ini tombol pensil. Jadi nanti anak-anak silahkan menggambarkan misalkan rancangan model tata surya. Misalkan ini matahari, lalu di sini ada planet-planet yang mengelilinginya. Nah, atau kalau misalkan anak-anak kesulitan, nah silahkan anak-anak mengupload gambar yang sudah anak-anak buat di kertas. Jadi bisa diklik tombol berikut. Nah, silahkan dicari gambarnya, lalu diklik open. Nah, otomatis nanti gambar anak-anak akan muncul di sini. Ketika semua sudah selesai dijawab, silahkan klik hand in work. Tentunya anak-anak harus meneliti terlebih dahulu jawaban anak-anak. Jangan sampai ada jawaban yang belum terisi. Nah, ketika anak-anak sudah mengklik hand in work, berarti jawaban anak-anak nanti akan terkirim ke guru. Nah, silahkan nanti anak-anak menunggu hasil atau feedback yang diberikan oleh guru setelah anak-anak mengumpulkan jawabannya. Itu tadi langkah-langkah atau cara-cara mengerjakan lembar kerja peserta didik menggunakan aplikasi Wiser.me. Semoga bermanfaat. Silahkan mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.